Nepotisme merupakan tindakan yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroni secara melawan hukum dengan merugikan pihak lain seperti masyarakat atau negara. Nepotisme dapat terjadi di berbagai bidang seperti politik, bisnis, hiburan, olahraga, agama, dan akademis. Siang, Pak. Jadi gini, Pak. Anak saya mau masuk ke sekolah ini. Bisa nggak Bapak lewat? Masih, Pak. Aturan negara mengenai nepotisme dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana undang-undang tersebut membahas tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya pada pasal 22. Adapun dampak-dampak negatif terhadap nepotisme antara lain adanya ketidakadilan, lingkungan kerja buruk, kualitas kerja menurun, kehilangan reputasi baik, resistensi terhadap perubahan, dan menurunnya motivasi. Dan ada pula beberapa motivasi orang melakukan nepotisme. Yang pertama, mempercepat proses. Yang kedua, menghindari persaingan. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan pada proses yang adil. Yang keempat, memanfaatkan hubungan personal dan keamanan jaminan hasil. Apa dampak buruk nepotisme atau orang dalam? Nepotisme atau istilahnya orang dalam itu berdampak besar, terutama di dunia kerja. Bayangkan kalau posisi strategis diisi oleh orang yang sebenarnya belum memiliki kompetensi yang pas, hasilnya kinerja organisasi jadi turun, dan pegawai lain yang bekerja keras merasa tidak dihargai. Ini bisa menghilangkan motivasi. Sebetulnya kalau dampak buruknya terhadap orang dalam itu kan sistem, bisa dibilang sistem dinasti dia. Kalau sistem itu yang berada di pemerintahan, itu suatu pemerintahan itu susah untuk maju, susah untuk berkembang. Karena kenapa? Sistem dinasti itu dia mau tidak mau harus merangkul keluarganya sendiri. Dia merangkul keluarganya sendiri untuk tetap berada dalam sebuah perusahaan misalkan. Perusahaan itu bisa hancur, artinya pekerjaan itu tidak maksimal. Karena sebetulnya dia tidak punya kapasitas. Cuma karena di dalam ada orang, dia bisa masuk. Kalau diseleksi sebetulnya dia tidak layak untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan itu. Tapi sebetulnya merugikan. Kalau di negara demokrasi itu demokrasi kita mundur ke belakang, bukan maju ke depan ya. Bagaimana pendapat Bapak terhadap mereka yang mempraktekkan nepotisme atau orang dalam? Perilaku ini menutup peluang bagi para talenta yang berbakat yang bisa membawa kemajuan dalam organisasi. Jadi penting bagi para pemimpin khususnya ini untuk jadi perhatian bersama, untuk berpikir jangka panjang, memilih cara yang objektif agar organisasi bisa berkembang baik dan sehat. Kalau pandangan saya terhadap orang yang memakai orang dalam itu kurang sehat, kurang baik ya. Pertama tidak profesional, yang kedua dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan bersaing dalam mendapatkan sebuah pekerjaan misalkan. Sebetulnya orang seperti itu nggak layak dan tidak bisa digunakan untuk kita bekerja karena mereka nggak punya kemampuan. Andai kan mereka punya kemampuan, mereka nggak akan mempergunakan yang namanya dinasti itu. Pasti mereka akan memperlihatkan bahwa dia punya keahlian dan dia mampu bersaing dengan orang lain. Itu kan karena ketidakmampuan mereka sebetulnya. Apakah masih ada praktek nepotisme atau orang dalam saat ini yang nyata dilakukan di sekitar Bapak? Oh iya, masih ada praktik nepotisme atau orang dalam dari ordal. Masih banyak kita temui di lingkungan kita, termasuk di sektor publik maupun di sektor swasta. Dalam beberapa kasus, mungkin posisi atau promosi yang diberikan oleh pimpinan harus ada hubungan keluarga atau berdekatan secara famili yang bisa kita ambil sampel. Masih ada praktek ordal ini, jadi semakin banyak aturan atau sistem seleksi yang ketat. Kita harapkan jadi nepotisme atau orang dalam ini bisa
berkurang dengan pengawasan dan transparansi yang lebih kuat. Meskipun nepotisme mungkin menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, namun dapat merugikan dan merusak lingkungan kerja, integritas organisasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem seharusnya adil. Kedudukan yang diraih tanpa usaha hanya memperlihatkan kelemahan, bukan kekuatan.